Nah ini sama, ini bagaimana melunakkan hati yang keras jemaah ya. Ya di antaranya tadi kita sudah bicarakan sebab-sebab yang menyebabkan hati itu keras, dihindari sebab tersebut, kemudian datang ke kuburan, ziarah kubur. Ketika antum merasakan hati keras, ya pikiran hanya urusan dunia ini itu, berangkat ke kubur. Lihat itu kuburan. Orang-orang yang mati itu banyak orang-orang yang dulu juga, bukan dulu, semuanya berjalan di muka bumi ini. Semuanya sibuk mencari harta habis. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, kata Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang mengeluhkan tentang kerasnya hatinya, Nabi memberikan nasihat kepada dia untuk mengusap kepala anak yatim. Wamsah ra'sal yatim. Usap kepala anak yatim. Artinya kita dekat sama orang-orang yang susah ya. Itu insya Allah akan melembutkan hati kita. Datang ke rumahnya orang miskin, duduk sama mereka, berangkat ke tempat-tempat bencana, itu juga akan melembutkan hati. Ya, selain berdoa minta sama Allah SWT. Bagaimana caranya mendakwai istri dan anak supaya mau mengerjakan sholat 5 waktu? Padahal anak sudah berdoa, sudah mengajarkan, tapi masih belum mau sholat. Untuk anak waktu SD sekolahnya double, sekolah madrasah, sekolah SD negeri. Jadi istri dan anaknya ini nggak sholat. Astagfirullahaladzim. Ya, seorang suami harus tegas. Tapi ada suami nggak bisa tegas. Kapan suami bisa tegas? Terkala dia bertanggung jawab. Dia memberikan nafkah dengan lengkap, dengan sempurna kebutuhan istri dan anak-anaknya. Tapi kalau ternyata istrinya yang bekerja, istrinya yang memenuhi urusan rumah tangga, sulit bagi suami untuk tegas. Sedangkan Allah Azza wa Jalla mengajarkan cara mendidik pasangan hidup kita. Allah mengatakan wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian takut mereka itu tidak taat, tidak nurut sama kalian ya, apa yang dilakukan? Fa'idhuhunna. Kasih mau'idhah, kasih nasihat, dudukkan, panggil, cari waktu yang tepat, sampaikan kepadanya tentang hak-hak Allah agar dia bersyukur. Salat ini salah satu bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatkan dia dengan kebesaran Allah, ingatkan dia dengan azab Allah. Itu yang pertama. Kasih nasihat dengan cinta dan kasih sayang. Kalau nggak mau, apa kata Allah? Wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Pisah ranjang ini salah satu cara memberikan nasihat. Seorang istri yang dikasih nasihat, nggak nurut ya, terus suaminya malam hari deket-deket sama dia, apa kata istrinya? Aduh, butuh sama ana nih laki-laki, butuh sama ana. Akhirnya sang istri nggak nurut. Iya Ustaz, kalau istrinya 2, istrinya 1. Nabi SAW istrinya 9 pada waktu itu, semua ditinggalkan dalam rangka memperbaiki, bukan berpikir syahwat, bukan berpikir dunia. 9 istri Nabi itu pernah diboikot 1 bulan. 1 bulan Nabi tidak balik ke rumahnya sama sekali, dalam rangka ayat ini, wahjuruhunna fil madaji. Tinggalkan mereka. Tapi gimana bisa meninggalkan istrinya, sedangkan dia awalnya tadi tinggal ya di rumahnya istri, umpamanya biaya hidup istri yang dominan, sulit dia akan memberikan nasihat. Tapi memang ketika tidak mau sholat, suami harus pasang badan, harus serius ngasih nasihat. Salah satunya dia ceraikan istrinya. Ketika sudah pisah ranjang dia tetap nggak mau. Yang terakhir Allah katakan wadribuhunna, pukul mereka. Tapi kalau memang memukul itu bermanfaat, tapi bukan mukul yang melukai ya, memukul untuk mendidik seperti orang tua yang memukul anaknya kadang-kala karena cinta. Tapi kalau sekarang antum mukul istri antum, langsung KDRT. Juga lihat kondisinya. Intinya antum tetap berusaha semaksimal mungkin dan antum perlu bermuhasabah. Kok bisa antum dapat istri yang tidak sholat? Anaknya padahal sekolahnya double. Tapi gimana dia sekolah madrasah, sekolah biasa, tapi sampai rumah ibunya nggak sholat, ibunya nggak pernah nyuruh anaknya sholat, sedangkan bapaknya bekerja umpamanya, atau suami istri sama-sama bekerja, maka tolong antum memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, mungkin juga salah pilih pasangan hidup.